Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa mawalah. Kita patut bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, terutama kepada seluruh mahasiswa program studi ilmu komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang memang pada kesempatan yang baik ini mengikuti perkuliahan yang saya ampu, mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Walaupun kita mengikuti dengan suasana yang berbeda, yaitu dengan media daring seperti sekarang ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Barangkali ada user atau netizen atau warganet atau apalah itu istilahnya yang memang tak sengaja mampir di channel ini untuk menikmati materi yang barangkali dibutuhkan. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa bagi Anda yang memang sedang melihat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan ya komen lah sedikit-sedikit. Terutama wajib komentar untuk seluruh mahasiswa yang mengikuti kuliah ini. Untuk membuktikan diri Anda memang ikut kuliah, silakan Anda bertanya apapun itu yang terkait dengan topik ini. Kemudian Anda silakan menampakkan diri dengan berkomentar di channel YouTube ini. Sebelum saya memulai materi perkuliahan, kita coba relax dulu aja ya, kita santai. Yang memang sedang lapar silakan makan dulu. Yang haus siapkan minumnya, siapkan kopinya. Relax aja. Anda bisa menyimak video ini di manapun yang Anda suka, sambil dipahami baik-baik. Barangkali ada yang sulit untuk difahami, silakan bertanya. Sebelum saya mulai, kita prolog dulu. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena memang tidak bisa bertatap muka secara langsung untuk kuliah sebagaimana biasa, karena memang keadaan yang belum memungkinkan. Dan tentu keadaan ini menjadi bentuk normal yang baru. Jadi kuliah seperti ini anggap saja kebiasaan Anda yang baru. Cukup siapkan kuota internet yang ya harusnya yang cukup. Kemudian siapkan koneksi sinyal yang memadai. Itu aja yang perlu Anda siapkan untuk kuliah daring seperti ini. Bahkan kalau dipikir-pikir kuliah seperti ini biayanya akan jauh lebih mahal. Oleh karena itu, YouTube ini menjadi media daring yang terbaik. Media daring yang menyediakan fitur video yang dosen bisa menjelaskan materi kuliahnya kepada mahasiswa. Hal ini berbeda seandainya dosen atau saya sendiri men-share materi kuliah hanya di blog atau hanya di Edmodo atau hanya di Google Classroom yang hanya bersifat tekstual. Karena tekstual itulah yang menyebabkan mahasiswa itu ya terpaksa belajar sendiri. Dia membaca sendiri, dipahami sendiri. Kalau dia nyasar ya nyasar sendiri. Kalau dia tersesat ya tersesat dengan sendirinya. Maka dosen yang menjelaskan dengan bentuk video seperti ini adalah bagian yang cukup penting untuk memahamkan kepada mahasiswa terkait dengan materi-materi yang sulit dipahami jika hanya dibaca saja. Yaitu sedikit pengantar dari saya sebelum mulai kuliah. Ya kalau saya boleh jujur ya, berhubung ini video rekaman saya yang pertama,
Tentu merekam kuliah seperti ini membutuhkan effort yang besar, membutuhkan usaha yang lebih daripada dosen hanya menerangkan di kelas. Karena saya sendiri pun harus banyak berlatih untuk berbicara secara monolog seperti ini. Berbeda kalau kita bertemu di kelas, timbul dialog, timbul tanya jawab, akhirnya perkuliahan berjalan mengalir seperti biasa. Tapi berhubung hanya monolog seperti ini, saya seakan-akan berbicara dengan tembok. Tidak ada yang menanggapi, tidak ada yang bertanya secara langsung. Jadi kadang-kadang ngeblank juga, bingung saya harus ngomong seperti apa. Jadi merekam seperti ini berulang kali prosesnya sampai benar-benar jadi yang terbaik, kemudian akhirnya video ini diberikan kepada mahasiswa. Oke, kita nikmati saja. Ya minimal bisa menghilangkan kerinduan akan belajar mengajar di kelas. Kita ganti dengan kelas YouTube seperti ini. Untuk mata kuliah saya, algoritma dan pemrograman 2, ketika video ini dibuat berarti kita sedang sampai di pertemuan ke-6. Kalau tidak salah pertemuan ke-6. Maka di pertemuan ke-6 ini saya akan menjelaskan mengenai materi read dan write pada file dokumen. Ini coba saya perbesar seperti ini biar lebih jelas. Ya. Jadi materi kita hari ini adalah read dan write file dokumen .doc menggunakan pemrograman Java. Materi ini pernah saya share dalam bentuk blog yang saya tulis. Jadi blog itu sudah saya share di materi. Kalau teman-teman mahasiswa melihat SIM Siakat, saya share di sana. Jadi bisa membaca penjelasan saya tentang materi ini. Berhubung penjelasan saya sebelumnya hanya bersifat tekstual dan mungkin saja ada mahasiswa yang kurang mengerti, bahkan bingung, maka saya perlu menjelaskan lebih detail dalam bentuk video seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Ya. Di slide selanjutnya ini kita perlu tahu mengapa sih materi yang kita pelajari sekarang ini itu cukup penting. Materi tentang read dan write file .doc. Ya. Jadi ada kasus begini. Ada suatu cabang ilmu di ilmu komputer itu, nama ilmunya bernama text processing. Kalau teman-teman mahasiswa atau teman-teman netizen semuanya penasaran apa itu text processing, silakan saja diakses, di googling aja, dicari tahu apa itu text processing. Teks ini berkaitan tentang teks kumpulan karakter yang menjadi satu. Kemudian karakter yang terkumpul itu tadi diproses menggunakan metode tertentu. Maka timbullah suatu keilmuan baru yang dinamakan sebagai text processing. Text processing ini di kurikulum ilmu komputer UNU Blitar akan dipelajari di mata kuliah tertentu. Ya tentunya di mata kuliah yang semester menengah ke atas, karena tergolong materi yang cukup advance gitu ya.
Seingat saya nama mata kuliahnya namanya apa ya? Sistem temu kembali informasi, atau bahasa Inggrisnya information retrieval. Di mata kuliah itulah text processing ini dipelajari, dan itu sangat menarik teman-teman, yang memang inputnya adalah berupa teks yang belum diproses, outputnya adalah teks yang telah diproses, sehingga menunjukkan hasil yang sudah dimodifikasi dan menghasilkan tampilan yang baru karena sudah diproses. Berhubung inputnya ini adalah teks, maka sangat dimungkinkan input teks itu diwadahi atau terbentuk dalam suatu file yang dinamakan .doc atau file Microsoft Word dengan format lama tahun 97 hingga tahun sekian itu, yang memang formatnya adalah .doc. Sudah lazim kita ketahui bahwa .doc ini memang dalamnya adalah berisikan teks. Berhubung di dalamnya adalah teks, maka sangat mungkin .doc ini menjadi input dari metode text processing. Walaupun tidak menutup kemungkinan teks itu nggak hanya dalam bentuk .doc, bisa saja dalam bentuk .docx, mungkin saja dalam bentuk .txt, atau dalam bentuk database, atau dikumpulkan di Excel barangkali, dan banyak lagi. Yang jelas salah satunya adalah teks itu bisa dibungkus dalam file .doc. Maka proses untuk mengambil teks yang ada di .doc ini bisa menjadi pre-processing atau proses yang dilakukan sebelum proses inti. Proses inti di sini adalah metode text processingnya. Maka proses read word atau read .doc adalah proses yang dilakukan sebelum proses inti. Itu lazim kita ketahui sebagai pre-processing. Jadi kalau Anda nanti sudah bergelut atau sudah sibuk dengan tugas akhir atau skripsi, akan lazim dijumpai istilah pre-processing. Berhubung sekarang Anda mungkin masih nyantai-nyantai, masih ria-rio, masih hura-hura, masih bisa jalan-jalan santai ke pantai, ke gunung, ya nggak apa-apa lah, dinikmati dulu kuliahnya. Jangan terlalu mikir yang berat-berat masalah pre-processing, karena itu ada saatnya sendiri. Kemudian ada juga istilah post-processing. Jadi ketika teks itu sudah diproses menggunakan metode tertentu, maka pasti ada keluaran atau ada input. Maka inputnya ini harus diwadahi. Jangan hanya teks biasa tanpa ada wadah yang mewadahi teks itu. Wadahnya apa? Ya tidak lain ya masih sama .doc, walaupun tidak menutup kemungkinan wadah ini bisa wadah yang lain, format yang lain. Tapi dalam konteks yang sekarang kita bahas, wadah itu kita namakan dalam format .doc. Jadi proses read dan write ini berperan sangat besar untuk proses pre-processing dan post-processing ketika kita melakukan suatu metode menggunakan teknik text processing. Itu yang menjadi landasan dasar atau alasan yang kuat mengapa materi ini sangat penting. Contoh sederhana saja, misalkan ya, ada mahasiswa yang ingin mengajukan tugas akhir dengan menggunakan text processing. Untuk apa text processingnya? Maka salah satu cabangnya nanti ada metode namanya text summarizing atau peringkasan teks. Jadi teks yang sebelumnya sangat panjang diringkas secara otomatis menggunakan metode text summarizing. Maka teks yang sangat panjang itu
Yang paling mudah ya bisa disimpan dalam file .doc, sangat panjang berlembar-lembar. Kemudian pre-processingnya adalah melakukan proses read terhadap file yang berisi teks panjang tadi. Kemudian diproses menggunakan teknik text summarizing. Kemudian outputnya masih berupa file doc yang di dalamnya teksnya sudah terringkas secara otomatis. Dan ini sangat berguna bagi orang-orang yang tidak mau baca panjang-panjang. Misalkan mau baca novel kok novelnya 2000 halaman, intinya apa? Nah, mengambil inti ini dinamakan text summarizing. Mungkin nanti teman-teman berminat untuk mengambil ilmu ini untuk skripsi, ya silakan. Jadi yang kita pelajari sekarang ini cukup berperan dalam membantu skripsi Anda nantinya. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi bagaimana proses read dan write pada file doc? Jadi gambar ini mengilustrasikan secara simple ya. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan proses read. Maka proses read ini kalau kita artikan secara lugawi atau makna bahasa, artinya membaca. Maksudnya adalah kita membaca file Word, Microsoft Word atau file .doc ini sebagai input dari sistem. Kita menggunakan sistem pemrograman Java. Yang sudah kita gunakan adalah menggunakan NetBeans sebagai IDE. Jadi NetBeans ini adalah aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Proses read ini nantinya akan berjalan dengan baik seandainya NetBeans ini mampu memanggil .doc kemudian menghasilkan teks. Jadi itu ada panah setelah NetBeans, panah ke sebelah kanan itu simbolnya teks. Word diambil teksnya menggunakan pemrograman Java NetBeans menghasilkan output teks. Nah, kemudian teks ini diapakan? Ya diolah atau diproses. Itu saya simbolkan dengan gear yang bagian atas dan bawah ada panah yang melingkar. Itu maksudnya adalah text processing. Tapi di materi kuliah ini coba saya batasi hanya sampai di pengambilan teks saja, tanpa perlu kita mengolah teks itu, karena memang ada keilmuan lain yang berperan khusus untuk mengolah teks. Itu masalah read. Kemudian yang bawah adalah write, yang sebenarnya dimulai dari adanya suatu proses terhadap teks, sehingga hasil dari proses itu menghasilkan suatu teks yang baru, yang disimbolkan dengan T besar itu. Kemudian ada panah ke kanan, ke NetBeans. Jadi teks yang sudah diolah kemudian menggunakan NetBeans agar menjadi output berupa .doc lagi. Maka istilah write di sini bisa kita maknai sebagai menghasilkan output yang berformat .doc. Maka bisa disimpulkan kalau read adalah file doc sebagai input, maka write file doc sebagai output. Semoga sampai sini bisa difahami. Ini hanya teori yang dasar sekali ya, dan tentu insya Allah paham lah. Ini ada kelanjutannya, bagaimana read dan write .doc. Kita tadi sepakat bahwa untuk read dan write kita ini menggunakan tools yang utama, yaitu NetBeans sebagai tools yang biasa kita gunakan di pemrograman Java. Dan ternyata ketika kita menggunakan tools NetBeans ini, kita membutuhkan suatu bantuan. Jadi kalau kita ngoding sendiri, real benar-benar ngoding cara read dan write, ini sangat sulit. Maka kita memanggil
bantuan yang dinamakan sebagai library ya. Jadi library ini berarti ada pihak-pihak tertentu yang sengaja untuk membuat kumpulan source code dengan tujuan tertentu pula. Salah satu tujuannya adalah membuat source code khusus untuk read dan write file.doc yang dibuat oleh Apache Poi. Ini nama suatu komunitas atau juga bisa suatu organisasi khusus yang sudah berbaik hati untuk membuatkan library. Library ini dinamakan sebagai library POI HWPF. Jadi HWPF ini menandakan bahwa library ini khusus untuk read dan write file.doc. Ada juga nantinya saya menerangkan read dan write file.docx atau format Word yang baru. Itu library-nya beda lagi. Namanya POI XWPF. Kalau yang sekarang HWPF. Kalau terlalu sulit dihafal ya nggak usah dihafal, nggak penting juga itu. Yang penting programnya bisa jalan maksimal. Ya percuma kalau hafal POI HWPF tapi ngodingnya ndak bisa, itu percuma banget, nol besar ngomong doang. Jadi intinya kita menggunakan bantuan library yang dinamakan Apache Poi. Loh, timbul pertanyaan baru misalkan ya, apakah boleh menggunakan library sedangkan nanti kita menggunakan library ini untuk skripsi? Maka saya menjawab sangat boleh, bahkan disarankan. Yang penting library ini bukan bagian dari metode inti. Kan ini hanya untuk preproses atau proses sebelum proses inti. Proses intinya kita adalah metode tertentu. Nah, di metode inti itulah kita tidak diperkenankan untuk menggunakan library. Ini library pemrograman Java untuk read dan write file.doc. Kita sepakat tadi dengan menggunakan NetBeans kita perlu bantuan Apache Poi HWPF. Silakan bagi teman-teman yang penasaran apa itu Apache Poi HWPF, silakan di searching. Nanti saya tunjukkan situsnya untuk searching apa sih itu HWPF itu. Ketika library ini sudah kita dapatkan, sudah kita kumpulkan, maka silakan tengok gambar sebelah kanan, itu ada panah ke kanan. Itu ada kumpulan library dari Apache Poi, Strucpad 3.15.jar sampai XML Beans. Apakah seluruhnya ini wajib digunakan untuk library? Maka saya simpulkan ya, ini wajib. Karena memang sebelumnya sudah pernah saya praktekkan, pernah saya gunakan, sehingga dengan pengalaman yang saya lakukan itu coba saya sortir. Ternyata library itulah yang memang benar-benar digunakan untuk proses read dan proses write untuk file.doc. Silakan Anda pastikan bahwa memang di tampilan NetBeans Anda benar-benar itu library yang digunakan. Kalau memang berkurang salah satu, ya kemungkinan akan ada error atau akan ada bug yang menghalangi program untuk bisa run dengan baik. Kemudian bagaimana caranya Anda untuk memperoleh .jar itu? Berhubung saya dosen yang baik hati, maka saya dengan sukarela membuatkan suatu link khusus untuk memudahkan Anda para mahasiswa atau memudahkan Anda para netizen yang terhormat untuk bisa mendownload dengan gampang, dengan mudah. Silakan akses, nanti di blog saya ada.
Ini sebelum ke source code, ini referensi utama yang wajib Anda kuasai. Itu ada www.kitainformatika.com, itu blog pribadi saya, yang memang dengan blog itu saya banyak menulis masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu komputer, terutama masalah berbagai metode. Di situs itu Anda bisa mendownload library untuk read dan write. Sudah saya kumpulkan, saya kasih link di sana. Kemudian ada referensi kedua, ini tentang poi.apache.org. Di situs resminya Apache ini Anda bisa baca sepuasnya. Anda bisa membaca sepuasnya tentang yang kita pelajari tadi. Oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan di part yang kedua, yaitu masalah praktik menggunakan NetBeans secara langsung. Jadi siapkan komputer Anda, siapkan kopi, siapkan cemilan, biar Anda tidak sepaneng.